Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Hari ini Rizrika akan membahas kisi-kisi tema 9 untuk penilaian akhir tahun dengan judulnya benda-benda di sekitar kita. Muatan bahasa Indonesia. Iklan memiliki peranan yang sangat penting dalam memasarkan produk. Tujuan dari pembuatan iklan tersebut menjual barang, menawarkan jasa, dan menawarkan barang. Contoh iklan saat liburan atau bentuk iklannya temanya liburan. Mari kita berlibur ke Sariater Subang. Kalimat tersebut kalimat persuasif. Contoh iklan layanan masyarakat. Gunakan masker saat di luar rumah. Atau ayo cuci tanganmu pakai sabun. Ya, ini iklan layanan masyarakat. Apalagi kata-kata ini khusus untuk yang saat ini kita menghadapi COVID-19. Ciri-ciri bahasa iklan itu menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Menggunakan ungkapan dan memiliki daya sugesti. Disusun untuk menonjolkan informasi yang dipentingkan. Fungsi iklan adalah memberikan layanan, memberikan informasi, dan memperluas jangkauan pemasaran. Iklan sendiri terdiri dari dua, yaitu iklan media cetak dan media elektronik. Iklan media elektronik itu adalah bisa iklan radio, iklan televisi, iklan internet. Iklan radio itu biasanya melalui audio atau suara. Kalau iklan elektronik itu dengan iklan televisi, audio visual, ada kata-katanya, musiknya, ada gambarnya bergerak. Kemudian iklan internet itu bisa dalam bentuk website, blog maupun YouTube. Sedangkan iklan media cetak itu contohnya koran, tabloid, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Baik, kita masuk ke muatan IPA. Zat tunggal atau zat murni itu dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih kecil dan sederhana menggunakan reaksi kimia biasa. Contohnya di sini, diskresi unsur kimia. Ya, kemudian ada namanya emas 24 karat. Ini termasuk unsur ya, karena dia adalah murni, tidak campuran. Kalau emas 22 karat itu campuran. Karena dia itu terdiri dari emas 24 karat plus tembaga. Kemudian senyawa. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari penggabungan unsur-unsur dengan pembagian tertentu. Contohnya di sini miskasi adalah cuka, soda kue, dan garam beryodium. Kalian bisa lihat di kehidupan kalian sehari-hari. Di dalam unsur itu juga ada dua bagian, yaitu unsur non-logam. Contohnya iodium dilambangkan dengan I, belerang itu dilambangkan dengan S besar. Ya, di sini masih banyak lagi. Ya, kalian cukup tahu ini saja. Ya. Kemudian unsur logam itu contohnya besi atau Fe, tembaga atau Cu, nikel atau Ni lambangnya. Kemudian kita ke campuran. Campuran itu ada tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Larutan itu adalah campuran yang homogen atau tidak bisa dibedakan lagi zat penyusunnya. Ya, kita sudah pernah belajar itu.
Ya, contohnya itu campuran adalah air dan gula, air dan garam. Ya, di sini ada contohnya. Kalau koloid itu air dan kanji, suspensi itu air dan pasir. Ya, kalau di kehidupan kalian sehari-hari bisa kalian lihat. Kalau larutan itu biasanya sirup, ya, air dan gula, air dan garam. Ya, air dan gula itu mempunyai karakteristik, yaitu memiliki warna yang sama, perbandingan zat tercampur yang sama, satu fase dan stabil. Sedangkan koloid ini contoh sehari-harinya bisa kita lihat itu yang kalian sering makan dicampur dengan roti, ya, itu dengan mayonnaise, ya. Mayonnaise itu contohnya adalah campuran koloid. Suspensi itu contohnya kopi. Terus kemudian kalau koloid dan suspensi itu campurannya bukan homogen, tetapi campuran heterogen. Contoh campuran heterogen itu air dan susu, air dan tepung terigu, air dan minyak goreng. Kita ke muatan IPS. Perbukitan, pegunungan, tanjung, dan dataran tinggi merupakan bagian bumi yang termasuk daratan. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Garis busur adalah garis maya yang ditarik dari kutub utara hingga ke kutub selatan atau sebaliknya. Contoh hasil produksi dari sektor perkebunan itu misalnya teh, kopi. Kalau pertanian biasanya apa? Jagung, padi, ya. Nah, letak geografis Indonesia itu ada dua, yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan benuanya benua Asia dan benua Australia. Contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah koperasi Firma Sivi. Kegiatan ekonomi tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, mengurangi atau menghabiskan manfaat dan kegunaan barang atau jasa. Kalian bisa lihat gambar di sini. Ini adalah orang yang sedang bertani padi, ya. Ini merupakan kegiatan produksi di bidang usaha agraris. Kemudian di sini namanya rawa pening. Merupakan contoh ketampakan alam yang berupa perairan. Kita masuk ke muatan PPKN. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Kalian bisa lihat gambar di sini. Ya, ini biasanya di lingkungan sekolah. Nah, ya. Nah, kemudian gambar ini di lingkungan rumah. Ya, kita harus saling menyayangi, apalagi dalam keadaan COVID-19 ini. Pasti kalian sering bertemu dengan mama papa, kungkung, popo, ya. Kalian harus saling menyayangi, ya, saling mengasihi. Terus kemudian gambar ini adalah siskamling atau ronda malam. Biasanya dilakukan oleh bapak-bapak, ya. Mereka secara bergantian atau secara bergiliran atau terjadwal oleh Pak RT-nya, sehingga mereka menjaga keamanan lingkungan. Jadi ini perilaku yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan ini itu dapat menciptakan kerukunan, ya. Terus kemudian menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat merupakan tugas dari seluruh warga. Kemudian kita ke muatan SBDP.
penari membentuk gerakan garis lurus, maka akan membentuk pola lantai vertikal. Di sini sudah ada contoh pola lantainya ya nak, vertikal, diagonal, dan melengkung. Urutan nada yang berjenjang disebut tangga nada. Tangga nada diatonik mayor berjarak 1,1 1,1 1,1. Kemudian tangga nada minor 1,5 1,1 1,1. Batik tulis itu menggunakan canting. Di sini ada contoh seni rupa 2 dimensi berupa gambar. Kemudian tarian gambar tersebut berasal dari Jember, Provinsi Jawa Timur. Baiklah, demikianlah kisi-kisi part tema 9. Kalian harus tetap berlatih dan belajar, dan jangan lupa berdoa. Sampai berjumpa kembali di Yura YouTube channel Miss Rika. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.